penghujung tahun 79 Masehi, Gunung api Strato yang dikenal sebagai Gunung Vesuvius meletus, memicu siklus kekacauan yang menyapu bersih kota Pompei dan Herculaneum dan mengubur hidup-hidup sejumlah besar penduduk di dalamnya. Ada banyak letusan gunung berapi yang menghancurkan sepanjang sejarah, tetapi bencana di Pompei sungguh telah mengubah imajinasi publik dunia betapa bencana di sana amat sangat mengerikan. Jadi, hari ini kita akan melihatnya dengan memundurkan garis waktu ke kehidupan kota Pompei saat kehancuran dan malapetaka itu terjadi. Tapi, sebelum kita mulai, pastikan Anda untuk mengklik tombol subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan beritahu kami di kolom komentar kisah menarik lainnya yang ingin Anda dengar. Secara relatif, letusan dari Gunung Vesuvius sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diprediksi menurut para ahli geologi dunia. Bahkan dalam kerangka waktu geologi tertentu, Gunung Vesuvius meletus cukup teratur. Menurut analisis sedimen, beberapa letusan sebenarnya telah terjadi lebih dari 50 kali sejak pembentukannya. Tetapi, manusia tetaplah manusia. Terlepas dari bahaya yang sudah jelas ini, pemukiman tetap dibangun di sekitar gunung tersebut. Orang-orang Yunani mulai membangun kota ini sejak abad ke-8 sebelum Masehi, dan ketika itu pemerintahan berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi hingga menjadi kota besar dan maju secara komersial. Kota Pompei sering dikunjungi oleh turis-turis kaya dan pedagang dari berbagai daerah hingga memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan merupakan rumah bagi sekitar 20.000 orang kala itu. Kota Herculaneum di sisi lainnya adalah tempat yang lebih kecil, namun eksklusif karena ini adalah wilayah populer yang dihuni oleh elit-elit Kekaisaran Romawi, seperti yang telah dibuktikan oleh penemuan reruntuhan beberapa villa mewah di sana. Sebenarnya, pada tahun 79 Masehi tersebut, sebagian besar penduduk kota Pompei dan kota Herculaneum masih bisa mengingat kejadian gempa di tahun 62 Masehi yang disebabkan oleh aktivitas seismik yang sama yang menyebabkan letusan dan serangkaian gempa bumi ringan yang mengguncang kota itu selama beberapa hari. Namun, 17 tahun kemudian, kejadian serupa pun kembali terjadi. Gunung Vesuvius kembali menunjukkan aktivitasnya. Namun kali ini berbeda. Pagi itu, tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, kota Pompei akan menemui takdirnya. Salah satu bencana geologis terburuk dalam catatan sejarah dunia terjadi dengan begitu mengerikan. Terjadi di tanah yang kaya akan nutrisi dengan iklim Mediteranianya yang indah, menyediakan lingkungan yang begitu sempurna untuk tumbuh suburnya buah dan sayuran, serta berbatasan langsung dengan laut yang berarti juga makanan laut yang segar begitu melimpah di sana. Gunung api Vesuvius akhirnya meletus pagi itu, mengirimkan batu cair yang super panas setinggi 15 km ke arah langit. Hari itu, kota pun berubah menjadi gelap. Debu panas bercampur dengan udara, memblokir sinar matahari. Kota Pompei dihujani bertonton material abu batu selama 24 jam tanpa henti. Abu dan magma bertabrakan di udara hingga memicu petir vulkanik.
Di beberapa tempat, atap dan jalanan mulai tampak terlihat putih. Di tempat lain, justru terlihat bernoda dan kotor, dengan tanah dan abu yang dibawanya. Ini adalah letusan awal, dengan satu-satunya tanda yang terlihat adalah awan aneh yang menggantung di langit, tepat di atas puncak Gunung Vesuvius. Pada tahap awal ini, penduduk kota Pompei masih punya waktu untuk menyelamatkan diri. Beberapa penduduk melakukannya, namun lebih banyak yang tetap tinggal di rumah mereka. Mereka masih belum yakin dengan apa yang terjadi. Mereka yang memilih untuk tetap tinggal akhirnya mengalami pemandangan mengerikan yang nyata terjadi di depan mata mereka. Abu halus mulai jatuh di jalanan seperti salju dan menyelimuti bangunan-bangunan tanpa henti, disertai dengan suhu yang terus meningkat hingga mencapai sekitar 300 derajat Celcius. Banyak korban meninggal seketika, membeku terbungkus dalam selimut abu dan batu vulkanik. Hujan mulai turun, namun bukan air, melainkan batu-batu panas yang disertai api. Suara gemuruh mulai terdengar tiada henti. Sudah tidak mungkin untuk lari menyelamatkan diri. Kota Pompei mulai diterjang material-material yang keluar dari perut gunung berapi Vesuvius. Potongan batu apung, batu kapur, dan lava super panas yang lebih besar berterbangan dan jatuh tak tentu arah. Sampai di situ, ancaman yang lebih mengerikan menunggu para penduduk yang tersisa dan masih bertahan hidup. Gelombang piroklastik, gelombang abu super panas yang bercampur gas yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dalam suhu yang cukup tinggi ini, dalam hitungan detik dapat meluruhkan daging dan kulit makhluk hidup. Gelombang panas pertama terjadi sekitar tengah malam dan langsung memusnahkan siapapun yang tersisa di Herculaneum atau Pompei. Gelombang panas ini terjadi berkali-kali hingga menutup kemungkinan hidup jika masih ada yang tersisa. Meski banyak yang tewas, lebih banyak yang berhasil melarikan diri. Mereka mengungsi ke beberapa wilayah di Kekaisaran Romawi dan kemudian menetap di mana mereka bisa. Dalam catatan sejarah telah menunjukkan bukti bahwa banyak pengungsi yang hidup kemudian menikah satu sama lain dan kemudian menetap di kota lain. Pasca bencana yang mengerikan itu, pemimpin Romawi kala itu, Kaisar Titus, memberikan dukungan finansial ke kota-kota yang menampung para pengungsi dari kota Pompei untuk dapat mengembangkan infrastruktur baru. Namun, tidak ada lagi pemukiman penduduk Romawi di kota Pompei. Setelah kejadian hari itu, kota tersebut tak pernah disebut lagi dalam sejarah selama berabad-abad kemudian, hingga akhirnya kota ini terlupakan.